Oke. Lagi dan lagi terkait Niki, Mhm. terkait tuntutan JPU yang menuntut Niki 11 tahun penjara dan Oke. denda 2 miliar. Abang melihatnya seperti apa nih? Oke, kita akan lihat tentang persidangan Niki ya, yang kemarin dan juga besok yang akan terjadi nanti. Oke, di sini akan Niki ini akan menjadi seorang center point dari persidangan, yang dimana Niki ini akhirnya mau tidak mau dia akan membuka satu persatu semua dalang-dalang dan juga semua otak di belakang ini. Karena menurut dia ini satu tindakan keadilan yang dimana dialami oleh Niki. Yang Niki sendiri dijadikan tersangka selama 8 bulan, dan baru putusan ini diputuskan adalah 11 tahun. Dan itu menurut Niki adalah suatu hal yang tidak tidak pas lah untuk Niki, lebih tepatnya seperti itu. Gitu. Berarti bisa bilang ada rasa kekecewaan Niki ya untuk terkait putusan JPU yang 11 tahun itu. Oke, kekecewaan jelas tuh. Dia sangat kecewa karena banyak sekali orang yang bisa dibilang menginginkan Niki masuk, tapi kan Niki tidak melakukan hal yang seperti yang mereka dakwakan, seperti itu. Terus di sini juga kita akan lihat bahwa Niki itu akan melakukan perlawanan. Perlawanan itu dalam arti dia akan mengajukan beberapa bukan bukti, ya pembelaan baru lah untuk dia, pledoi untuk Niki sendiri. Gitu. Nah, untuk kita bicara yang terkait tuntutan dulu ya, nanti. Ini bagi Niki emang dia masih, tapi bagi pihak JPU, Pak, ini ada apa nih dia menuntut sampai 11 tahun? Oke. Ada apa? Ya tepatnya karena ada pesanan orang di sini. Kenapa bisa ada pesanan orang? Ya karena menurut dia Niki ini sudah cukup mengganggu untuk bisnisnya dia, gitu. Cukup mengganggu untuk bisnisnya dia, dan ini akan melibatkan salah satu produk skincare yang kita tahu ya, maksudnya produk skincare itu kan banyak nih menjamur di Indonesia, produk-produk skincare itu yang nanti itu akan terbuka satu persatu di mana banyak sekali produk skincare yang tidak ber-BPOM di sini. Kenapa Abang bisa melihat itu banyak produk yang tidak BPOM? Itu sudah terjadi dari dulu atau? Ya sebenarnya sudah tidak bisa kita tampik lagi lah. Ini semua sebenarnya sudah seperti efek bola salju atau efek domino lah yang terus berada di Indonesia. Karena itu tadi, karena ini kan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan sebenarnya. Bisnis yang sangat menguntungkan untuk terutama di Indonesia ya, untuk para kaum wanita tentang produk skincare ini kan bisnis yang sangat menguntungkan sekali. Lagi-lagi uang yang berbicara, Pak. Bisa bilang gitu? Tuh, betul. Lagi-lagi semua uang dan kekuasaan harta di sini. Gitu. Masih banyak yang bermain di situ, Bang. Belakang backingan orang. Backingan masih sangat lah tuh. Banyak orang-orang besar di belakang ini yang membackingi produk-produk skincare, dan juga bisa dibilang adalah ini adalah salah satu bukan ladang duit, atau lebih tepatnya adalah di mana mereka untuk menaruh uang di situ untuk orang-orang besar ini di produk-produk skincare. Bisa dibilang pencucian uang juga? Iya, kalau pencucian ya kita bikin perhalus lah, lebih tepatnya adalah tuh untuk mereka bisa minimal ada penyaluran untuk naruh dananya mereka kemana. Karena kan skincare ini kan sangat cepat ya bisnisnya. Kita lihat ya, di mana ada orang yang bisa menjadi miliuner dengan produk skincare ini. Berarti pernyataan yang ngomong di TikTok itu benar, ada mafia skincare. Betul, nih. Karena mafia skincare itu betul ada di Indonesia, itu betul-betul ada. Kenapa? Karena itu tadi, karena ini yang kita bilang bahwa ini bisnis yang sangat bisa dibilang karena bisnis yang sangat menguntungkan, gitu. Jadi mau tidak mau ya banyak orang yang ingin berlomba-lomba untuk menaruh duitnya, atau lebih tepatnya memutarkan duitnya di situ, gitu. Bang, berarti kalau bisa dibilang ini banyaknya,
ini akan susah dibongkar ya, karena cuma Nicky doang yang berani speak up. Udah gitu dituntut 11 tahun dan denda 2 M. Sebenarnya tidak susah, cuman ini yang mereka khawatirkan, para pelapor-pelapor Nicky ini yang mereka khawatirkan adalah di mana akhirnya banyak sekali bisnis apa namanya skincare yang akan terkuak di sini, yang apa namanya yang tidak berizin, tidak ber-BPOM POM, atau juga mungkin lebih ininya adalah produk yang sangat bisa tidak dipertanggungjawabkan gitu, apa namanya asal produk bahan itu sendiri, ingredientnya sendiri gitu. Berarti benar-benar bisa yang Nicky bilang merugikan masyarakat, apalagi wajah masyarakat Indonesia bisa jadi. Nah betul kan. Jadi intinya apa yang dikatakan Nicky itu ya karena Nicky sudah merasakan itu. Makanya Nicky itu tahu. Nah, inilah yang jadi keseruan dari persidangan Nicky itu kenapa? Karena banyak sekali orang yang ingin, bukan banyak orang ya, maksudnya bukan lawan-lawannya adalah apa namanya saingan-saingan Nicky atau juga orang-orang yang dulu pernah lawan Nicky dan dekat sama Nicky, yang mereka tuh sebenarnya khawatir karena Nicky ini kan tuh orangnya adalah orang yang bisa dibilang sangat frontal untuk mengucapkan sesuatu. Tapi di balik itu, Nicky itu adalah orang yang sebenarnya tidak gampang menendam sebenarnya. Cuman ya karena dia orangnya tipikalnya frontal yang selalu apapun yang ada di pikiran dia dikeluarin. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Bang, terkait yang tidak mau bilang. Tapi kan ada hukum di kita kan, yaitu ada pengadilan, persidangan dan juga pihak seperti ini JPU yang menuntut 11 tahun. Ini emang dia pure ingin ibaratnya benar melihat Nicky salah nih, makanya nuntut 11 tahun JPU dan juga dari sisi JPU dan dari sisi hakim nantinya gimana nih? Dari sisi JPU. Ya dari sisi JPU ya pasti mereka ada titipan lah, titipan untuk bagaimana cara hukuman itu dijeblosin dulu ke Nicky, gitu. Ini ada titipan di sini. Dan kita akan lihat di sini ada hakim yang akan berusaha untuk melihat secara objektif ya, maksudnya karena Nicky ini kan bisa dibilang orang yang sekarang itu kooperatif, sangat kooperatif di persidangan itu. Dan Nicky bisa dibilang adalah orang yang pintar memainkan apa namanya suasana di sana. Kita lihat dengan wajah barunya Nicky atau cara dia berdandan, cara dia memakai baju, itu kan bisa jadi apa ya namanya menjadi point of view untuk orang melihat Nicky, gitu. Bisa Nicky ya benar dia sudah bersolek lagi, dia pakai baju batik, pakai baju yang pakai atau hitam pink atau pakai yang lain. Ini emang Nicky sudah gimana bang? Sudah merasa oke legowo atau merasa akan ada titik terang lah di kasus ini? Ya tepatnya adalah di sini Nicky lebih bukan legowo lah, lebih tepatnya adalah dia menikmati apa namanya persidangan, permainan inilah intinya. Apa yang dia apa namanya yang ditujukan ke dia itu Nicky bisa melawan itu semua. Jadi intinya apa yang mereka tujukan ke Nicky itu bisa dibantah semua oleh Nicky. Berarti bisa Nicky ngikutin alur mainnya dulu lah. Gitu. Ya. Bisa dibilang Nicky adalah orang yang bisa ngikutin flow-nya dulu aja sama dia. Nah, bicara nanti besok akan ada nota pembelaan pledoi. Abang lihat di kartu seperti apa? Nota pembelaan pledoi. Untuk besok, akan ada satu perlawanan baru oleh Nicky dengan pledoi itu nantinya. Dan apa namanya, ini akan ada bukan demo kecil ya, maksudnya supporting dari apa namanya pendukung Nicky atau fans-fans Nicky yang mereka akan sedikit frontal besok. Kalau aku lihat akan sedikit frontal untuk tidak bikin gaduh di persidangan, tapi lebih tepatnya akan mempengaruhi keputusan dari hakim sendiri nanti. Gitu. Itu pendukung yang benar-benar dari awal atau pendukung yang datang? Ini pendukung yang betul-betul dari awal. Dan kan ada pendukung yang sekarang tuh yang sudah mulai agak ini ya, apa namanya, bukan berbelot, agak terbelah dua gitu. Tapi ini adalah pendukung-pendukung yang awal, yang mereka setia untuk mensupport dan mendukung Nicky di sini.
Keren. Tapi jalannya persidangan besok nanti akan berjalan lancar, damai, atau gimana? Iya damai, tapi ada sedikit drama-drama lah biasa nanti. Ada sedikit drama yang dilakukan oleh Niki dan timnya di sini. Apa itu drama? Ya kita bisa lihat nanti bahwa nanti akan ada nama baru yang akan dilontarkan oleh Niki di sini. Nama baru itu masih sahabat dekatnya yang pernah dulu Niki ngomong atau gimana? Ya kalau kita lihat di sini adalah sahabat lama yang kemarin itu sempat membuat Niki itu jadi seperti sekarang tersakiti ini. Gitu. Ini benar-benar ibaratnya akan menjadi kunci bisa dibilang gitu nama baru nanti. Akan menjadi kunci untuk nota pembelaan pledoi Niki nanti. Iya betul. Karena ya itu tadi, karena gini, Niki ini kan udah bisa dibilang adalah apapun yang diperbuat Niki, apapun yang dilakuin Niki itu akan selalu menjadi barometer loh. Harus ingat itu. Tuh. Akan selalu jadi barometer. Kenapa? Ya tadi mau tidak mau emang ternyata Niki ini udah bisa dibilang adalah orang yang cukup berani gitu aja. Nah kan word di sini gitu. Siap. Oke.